identifikasi ada 120 titik banjir. 120 titik banjir. Di Pekanbaru? Di kota Pekanbaru. Bapak memang ada keinginan untuk maju nggak? Bapak memang ada keinginan untuk maju nggak di Iya. Purwaku ini? Ada? Iya, iya. Baik, jumpa lagi bersama saya. Pemirsa, pada episode kali ini saya alhamdulillah bisa berkesempatan mewawancarai salah seorang dosen, ya, teknokrat, politisi juga kadang-kadang, ya. Yang jelas beliau adalah seorang pengamat pemerhati Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau secara umum, khususnya tentang tata wilayah dan perkotaan. Nah, kita akan berbincang tentang itu. Saya perkenalkan Bapak Dr. Muhammad Ihsan, STMSC. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ihsan, Bapak udah berapa tahun menjadi pengamat perkotaan di Riau ini? Ya, saya kira sejak mulai saya ngajar di UNRI, katakanlah tahun 2000 ya. Tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang sudah 2020, 20 tahun. Ya. Baik. Pekanbaru sekarang ini dalam amatan Bapak masih mungkin nggak berubah tentang tata wilayahnya? Karena saya pernah dengar Bapak cukup pesimis. Kalau saya melihatnya, kalau untuk berubah tetap bisa, ya. Bisa? Tetap bisa, ya. Cuma memang harus kerja keras, ya. Ya, saya kira belum terlambat, belum seperti Bandung, belum seperti Jakarta, ya. Kalau Bandung, Jakarta itu jauh lebih sulit, ya. Sedangkan mereka bisa merubah wajah kotanya, kita kenapa tidak? Kita masih bisa. Masih bisa, ya, masih bisa. Tapi kan aliran-aliran air yang ada kita ini sudah tidak alami lagi, Pak. Jadi begini ya, kebetulan saya kan survei. Iya. Ya. Kita mengerjakan master plan pengendalian banjir ya, Iya. beberapa tahun yang lalu, tahun 2020 kemarin. Itu sebetulnya pola alirannya ada. Polanya ada. Polanya ada, Iya. dan itu kan terbentuknya sudah lama. Tetapi memang saluran itu banyak terjadi permasalahan. Ya. Ada yang menyempit, ada yang tumbang, ada yang dibelokkan, Ya. ya, ada yang berliku-liku karena mengikuti batas tanah masyarakat. Dibuat oleh manusia. Yang tidak alami lagi. Iya, tetapi pada prinsipnya air itu mengalir. Ya. Nah, cuma pada beberapa titik Terhambat. dan itu yang menyebabkan banjir. Ya, tetapi menurut saya polanya sudah ada. Ya, bukan seperti bayangan kalau karena sudah kacau seperti itu kita harus buat terowongan di bawah tanah gitu. Saya nggak membayangkan seperti itu. Artinya ini masih bisa diperbaiki. Ya, cuma memang harus kerja keras ya. Artinya tahap bertahap. Ya. Contohnya kalau banjir ya, banjir kita kemarin kita mengidentifikasi ada 120 titik banjir Di Pekanbaru? di kota Pekanbaru. Iya. 120. Nah, 120 titik banjir itu disebabkan oleh 375 titik masalah. Oke. Nah, itu udah kita identifikasi ya, ada petanya, lokasinya, kemudian yang mana yang prioritas, yang mana yang harus dikerjakan oleh Pekanbaru, provinsi atau pusat, kemudian perkiraan anggarannya berapa, itu sudah terpetakan di dalam master plan. Iya. Nah, sekarang tinggal lagi kita mau pilih yang mana, tentu yang prioritas. Iya. Nah, sekarang ya, tinggal pemerintah, ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat, komen enggak ya dengan master plan itu? Artinya tidak cukup mau Pekanbaru saja? Enggak, kalau Pekanbaru ini kan artinya ada pembagian penanganan termasuk drainase juga ya, hampir sama seperti jalan ya. Jalan kan ada jalan kota, jalan provinsi, jalan nasional. Nah, untuk aliran juga demikian. Kalau sungai yang besar, Sungai Siak, Sungai Sail, nah itu kebijakan pemerintah pusat tuh lewat BWS. Ya, Balai Wilayah Sungai. Nah, kalau yang berada di alur jalan provinsi itu kebijakan atau wewenang provinsi untuk mengatur drainasenya. Termasuk juga yang berada di daerah. Kalau provinsi sungai apa kita nih, Pak? Yang berada di daerah batas, ya, misalnya antara Pekanbaru dengan Kampar itu yang di daerah selatan Tampan itu ya, daerah apa namanya, Tampan, ya, selatan Tampan, ya. Nah, itu kan airnya dari Pekanbaru, tetapi mengalirnya ke wilayah Kampar, ke arah Sungai Kampar. Nah, ini kan daerah ini kan daerah antara ini ya, daerah batas. Nah, itu di provinsi. Nah, memang kota mendapatkan porsi yang lebih besar. Kepala Dinas PU Pak Indra Pomi pernah berujar tahun depan, tahun ini maksudnya, masalah banjir akan selesai. Bapak pernah baca itu? Jangan-jangan itu pemikiran Bapak juga yang diadopsinya. Ya, Mungkinkah itu kalau terrealisasi? selesai menurut saya nggak mungkin. Ya, karena
dari 375 titik masalah yang kita identifikasi itu, Wilayah Pekanbaru berapa persen? 375 itu Pekanbaru, wilayah Pekanbaru. Kekuasaan yang ada di Pemko yang bisa mengatur itu ada berapa titik? 375 itu katakanlah saya tidak membaginya persis ya, pusat provinsi itu. Tapi saya kira 300 titik itu dominan Pekanbaru. Berarti kan dominan Pekanbaru kan? Iya. Artinya kalau Pekanbaru bergerak bisa selesai. Iya. Oke. Iya. Dan itu kan kita bisa bagi ya yang prioritas. Iya. Saya di dalam master plan itu kita membuatnya yang prioritas adalah pembersihan drainase. Pembersihan saja. Yang mana yang tersumbat dikeruk, ya, digali, dikeluarkan pasirnya. Yang mana yang tumbang itu dikeluarkan dari aliran sehingga air itu mengalir. Nah, itu fokus untuk pembersihan itu kami menghitung hanya 8,8 miliar. Katakanlah 10 Pembersihan miliar. saja. Pembersihan itu selesai 1 tahun selesai. Mestinya. Kalau sudah dibersihkan, Nah, itu kan artinya itu baru menyelesaikan persoalan katakanlah 20% sampai 30%. Ya, tetapi cukup ini kan, cukup signifikan kan? ya. Nah, jadi kalau yang bagiannya Pekanbaru sendiri, ya itu ada sekitar 180 miliar yang harus diselesaikan. Itu bangunan fisiknya. Macam-macam, ya ada pembersihan, ada fisik, ya. Kalau dikatakanlah diangsur saja selama 10 tahun, berarti 1 tahun kan 18 miliar. Kalau mau 5 tahun 36 miliar. Nah, 36 miliar menurut saya ya itu cepat ya kalau 1 tahun 5 tahun selesai. Yang bagiannya Pekanbaru. Kalau yang sekarang udah berapa miliar Pak disiap alokasikan? Saya tidak tahu persis ya, tapi kemarin kita baca di koran itu ada 13 miliar untuk drainase. Cuma kita tidak tahu nih apakah titiknya tuh fokus di yang prioritas atau yang lain-lain. Tapi itu pembersihan drainase. Saya tidak tahu. Mungkin juga pembangunan drainase. Ya mungkin saja pembangunan, tapi kemarin disebutkan termasuk dengan pembangunan drainase di daerah Tenayan, di daerah perkantoran. Ya kita tidak tahu apakah, kalau menurut kami di sana belum prioritas ya untuk drainasenya. Ya, yang di kota ini yang prioritas menurut saya karena masalah banjirnya di kota. Bapak juga di provinsi beliau ini adalah konsultan Ya, kebijakan ya, pemerintah tentang lingkungan ini, perkotaan ini juga di tingkat provinsi. Sinkronisasi sinergitas antara Pemko dan Pemprov sejauh ini bagaimana Pak? Ya, kalau sinergi itu memang mudah diucapkan, tapi untuk dilaksanakan ya, tidak semudah itu. Tapi sebetulnya saya melihat goodwill, kemudian motor daripada sinkronisasi itu harusnya kota. Dia yang harus kuat. Karena apa? Karena provinsi kan sebetulnya dia ngikut aja. Master plan siapa yang buat? Kota. Yang tahu permasalahannya kota. Ya. Yang tahu mana yang harus diusulkan untuk provinsi itu juga kota. Ya, provinsi sama pusat dia termasuk menunggu master plan ini. Nah, sekarang master plan ini kan sudah ada sudah dibagi. Ya. Nah, tolong ya mestinya kan pemerintah membawa ini Pak bagian provinsi. Kami akan jelaskan ini. Di provinsi sudah Pak? Saya mungkin karena masih baru ya, saya belum lihat. Ya, mungkin karena masih baru. Mudah-mudahan bisa segera di endorse ke provinsi. Oleh sebab itu setiap banjir yang kena image buruk itu pemerintah kota. Lah iya dong, karena yang berkuasa penuh kepada di kotanya kan pemerintah kota. Ya, provinsi sifatnya membantu yang kewenangannya, tetapi secara kebijakan langsung itu pasti pemerintah kota. Pak, banjir ini sedikit, ini kan masih bagian persoalan lama yang terbawa. Kita dulu ingat Pekanbaru bertuah lesetkan menjadi Pekanbaru berkuah. Artinya di zaman Pak Herman juga masih menjadi persoalan yang serius. Dan sekarang sepertinya makin serius. Ini masalah kebijakan pemerintah kota atau memang alam kita sudah semakin tidak bersahabat lagi? Dua-duanya saya kira ya. Saya kira ini memang masing-masing kita punya porsi untuk menyebabkan banjir ini ya. Artinya kita tuh ada masyarakat, ada swasta ya, termasuk pemerintah juga ya. Kita mulai dari kita lah masyarakat ya. Masyarakat ini kan sering membangun saluran ya di depan rumahnya ya, itu tanpa mengetahui pola aliran yang ada. Ya, misalnya di depan rumah kita tuh ada parit ya, katakanlah lebarnya 2 meter. Ya, kita tidak tahu tuh parit itu sebetulnya berfungsi sebagai apa, air yang dari mana, berapa seharusnya lebarnya. Masyarakat tidak tahu kan, sehingga masyarakat berpikir, udahlah karena parit ini depan rumah saya,
berbatasan dengan tanah saya, parit yang 2 meter ini saya jadikan 1 meter aja, karena air juga ngalir kok katanya gitu kan. Air juga tak ada. Air juga ngalir, ya air ya pada musim kemarau memang tidak ada, tapi pada waktu hari hujan dia mengalir juga, ya tidak apa-apa. Oke. Nah, masyarakat tidak tahu, ya. Nah, kemudian pemerintah juga demikian, ya katakanlah pemerintah kota, ya. Ini kan setiap pengembang swasta bangun perumahan, dia juga buat parit kan. Tapi apakah dia dikasih tahu nggak sama PU ketika memberikan izin INB-nya? Pak, parit di situ harusnya 3 meter. Ya. Lewatnya lewat sini karena parit ini mengalirkan air dari jarak sekian kilometer sebelum Bapak. Jadi paritnya harus lebarnya 2 meter atau 3 meter. Ya. Nah, PU nggak kasih tahu itu. Masyarakat pengembang swasta nggak tahu juga. Akhirnya dia buat aja 1 meter cukup kok, airnya ngalir kok. Nah, apa yang terjadi ketika dilihat, kami banyak menemukan itu ya ketika survei. Seharusnya itu paritnya lebarnya 3 meter, tapi dibuat jadi 1,5 meter. Ada yang cuma jadi 1 meter, ya pantesan banjir. Nah, sekarang siapa yang salah? Masyarakat kah? Pemerintah kah? Ya, sama-sama nggak tahu kan? Nah, makanya mesti dibuat itu master plan. Makanya termasuk alumni teknik Undri juga ya Pak Eka, kawan-kawan kan? Ya itu kita pokoknya harus punya master plan. Dan alhamdulillah sudah dibuat kemarin. Nah, sekarang sudah buat master plan, kita harus berpedoman kepada situ. Kenapa? Sudah ada arahannya, lebarnya berapa supaya kesalahan yang serupa tidak terulang. Kalau sebelumnya memang hampir tidak ada pedoman itu. Jadi di master plan itu sudah cukup jadi sudah panduan. Cukup, iya. Berapa lebar yang seharusnya? Misalnya lama seharusnya 4 meter, yang lama 2 meter, berarti harus dilebarkan. Sepanjang apa? Di mana petanya menarik garis alirannya itu sudah ada. Sumber daya manusia di PU sendiri di Kota Pekanbaru khususnya. Nah, itu menurut saya memang agak ya karena ketidakmampuan dia dalam memahami apalagi menerjemahkan persoalan lapangan lalu mengambil kebijakan kepada masyarakat juga menjadi persoalan. Kan rotasi di pemerintah ini kan menjadi persoalan juga. Memang itu jadi masalah. Karena drainase ini memang harus tekun ya. Harus tekun ya. Kalau jalan itu nampak ya. Jalan kan nampak, oh ini berlubang. Kalau drainase ini ya dia kadang di bawah saluran, di bawah bangunan ya, tertutup ya, dan alirannya pun tidak lurus seperti jalan tapi bisa berbelok berliku-liku. Nah, itu kan harus punya petanya pertama. Yang kedua harus terus diawasi ya. Makanya salah satu dari rekomendasi master plan kita itu mesti ada petugas yang mensurvei, ya, memantau aliran air itu. Bayangkan Pak Eka, saluran primer dan saluran sekunder di kota kita. Saluran primer itu antara 4 meter sampai 2 meter. Saluran sekunder itu antara 2 meter sampai 1 meter. Itu panjangnya berapa coba? Berapa? 330 km. Itu sampai ke Padang kali ya? Iya. 330 meter kalau di total semua. Itu belum termasuk yang saluran tersier, yang kecil-kecil, yang setengah meter itu jauh lebih banyak lagi. Nah, yang primer sama sekunder saja, ya, itu untuk mengawasi yang 330 km ya, itu kan masih ada orangnya. Nah, kalau tidak ada gimana nih? Banjirnya sekarang sumbatnya di mana? Orang kan bingung, orang kalau sudah banjir, orang gini semua kan, bingung. Oke, pemerintah nggak punya SDM yang cukup, apa solusi yang lain? Dia kan bisa mengajak perguruan tinggi. Ngajak perguruan tinggi. Yang penting komitmen pendanaan menurut saya, keberpihakan anggaran. Ya, kalau dia tidak punya tenaga, dia kan bisa rekrut. Konsultan bisa dibawanya untuk mengawasi itu. Atau dibuatkan program katakanlah membina sumber daya PU untuk itu. Untuk mengawasi itu kalau misalnya satu orang 20 km saja mengawasi, ya itu ya katakanlah sekitar 15 orang petugas untuk satu kota ini. Katakanlah nggak usah 15, 10 orang pun menurut saya udah oke lah. Ya, tapi dia bertanggung jawab. Di mana sumbatannya? Kalau orang membangun, dia yang ngawasi, Pak, itu nggak boleh bangun, Pak. Itu harusnya lebarnya 3 meter, Bapak bangunnya 2 meter. Nah, siapa yang melarang itu? Itu tidak ada? Itu nggak ada. Di kota lain ada, Pak? Di kota lain, ya, itu pengawasan-pengawasan seperti itu, ya saya nggak tahu sistemnya, tapi yang jelas itu dilakukan. Karena tidak apa? Pakai pihak ketiga? Macam-macam sistemnya. Tapi ada yang menggunakan pihak ketiga? Ada yang menggunakan pihak ketiga. Itu bisa. Ide ini tidak pernah disampaikan ke pemerintah kota? Itu salah satu rekomendasi dari master plan. Ya. Sejauh ini responnya belum? Mungkin karena masih baru ya. Karena master plan selesai tahun 2020 kemarin akhir tahun.
Saya mengambil analogi dari petani di sawah. Petani di sawah itu kalau di Jawa tuh Pak Eka ada namanya ulu-ulu. Iya. Ulu-ulu air. Iya. Ulu-ulu air itu tugasnya itu memantau aliran air, karena kan kalau di sawah yang irigasi itu kan masalah kritikal itu ya, air ya. Kalau airnya terlalu melimpah atau terlalu kering, itu sawah orang bisa mati. Nah, jadi ulu-ulu air ini yang melihat, wah ini airnya sudah penuh, buka. Ya, ini penuh, buka. Yang sini tutup. Nah, jadi dia yang ngatur. Lah ya, sawah yang bilangan katakanlah mungkin 5 hektar, 10 hektar ada petugasnya. Lah masa kota kita yang penduduknya 1,1 juta ini enggak ada yang mengontrol itu air itu. Suka-sukanya aja. Baik, pemirsa, kita udah kelihatan nih salah satu poin dari persoalan banjir adalah pengawasan. Kita akan dalami persoalan ini juga masalah-masalah lain bersama Pak Ihsan. Tetap bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Pak Ihsan, persoalan banjir belum selesai kalau memang pemerintah kota masih seperti ini. Kalau lihat dari 10 tahun berarti perlu 2 periode lagi pemerintah kota. Sebetulnya tidak harus 10 tahun. Kalau dia mau 36 miliar per tahun, itu berarti 5 tahun selesai. 5 tahun. Berarti periode kedua pasti harus bertanggung jawab juga menyelesaikan ini. Ya, artinya menurut saya kuncinya di keberpihakan anggaran ya. Jadi anggaran pemerintah ini ya, pemerintah daerah atau provinsi itu memang fokus ya, fokus untuk banjir ya. Jangan ke yang lain-lain yang tidak prioritas. Apa itu misalnya? Ya, kalau saya melihat ya pembangunan perkantoran menurut saya itu belum prioritas. Ya, belum prioritas. Ya, artinya kita ini kan kotanya kota smart ya. Ya, kalau kota smart itu semuanya banyak selesai di sini kan. Iya, iya. Ya, artinya pertemuan dengan katakanlah dengan petugas itu kan minim, tidak perlu ruangan yang besar. Iya, betul. Ya, jadi efisien kan? Iya. Ya, untuk apa ruangan yang besar-besar, kantor besar-besar, semua urusan bisa selesai di sistem? Nah itu menurut saya yang smart ya. Nah, jadi semakin smart ya itu kantornya semakin hemat dong. Ya, berkas-berkas pun tidak perlu banyak-banyak ngumpulkan berkas kan, karena udah di sistem semua. Berarti kalau smart city, smart people, smart system itu sebetulnya memang harus menggunakan berbasis IT tanpa yang diandalkan sumber daya manusianya. Konsepnya Ya. efisiensi kan? Efisiensi, bukan kantor dong. Kantor memang perlu ya, tetapi harus efisien. Orientasi fokusnya Ya, prioritasnya lebih pada itu. lebih kepada SDM, kepada sistem. Kita harus hidupkan sistemnya. 5 tahun ke depan, Bapak bagian dari salah satu partai yang memiliki orientasi dan juga bertanggung jawab di sini karena wakil wali kota juga dari PKS. Apakah penanganan banjir yang disiapkan ini itu mesti harus orang PKS menjadi bagian dari kepala daerah atau bisa dititipkan pada orang lain? Kalau saya melihat ya, sebetulnya ini kan persoalan banjir ini kan persoalan kita bersama ya. Ya. Siapapun dia yang bisa menangani ini ya silakan. Ya, tetapi memang banjir ini persoalannya teknis dan detail. Ya, jadi ini dibutuhkan orang ya siapapun dia ya itu yang mau bersusah-susah. Jadi PKS dia sebagai pemenang pemilu katakanlah ya itu sangat sangat memiliki tanggung jawab untuk bisa membereskan kota ini, termasuk ya sekarang kan ada Pak Yat ya. Dan saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan di parlemen ya kepada pemerintah kota ya itu supaya fokus penanganan banjir ini ya, supaya dewan itu mau memperjuangkan ya. Jadi master plan sudah ada. Terus berapa yang dianggarkan untuk apa? Apakah yang prioritas atau tidak? Apakah fokus kepada penanganan yang mendesak atau tidak? Harusnya itu kan harus detail Pak Eka ya. 13 miliar untuk yang mana? Titik yang mana? Kalau misalnya 13 miliar untuk membangun saluran baru di tempat yang orang belum ada, lah nggak kena lagi, ya kan? Nah sekarang siapa yang mengawal itu kan harus detail. Jadi mesti orang yang detail, mesti orang yang mau ya melihat itu secara ya seperti kalau kita lihat Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi itu kan itu perwakilan daripada orang yang detail lah.
Ya, meskipun ya banyak Contoh orang yang detail. contoh ya, Ya, oke. dia mau melihat ini masalahnya begini. Ya, kalau masalah penceritaan atau apa itu Hal ya lain itu lah. hal yang lain. Ahok, Bu Risma, Detail. ya, Ridwan Kamil itu orang-orang yang detail. Ya, jadi nggak bisa selesaikan Berarti dengan butuh pemimpin yang detail. harus detail, harus mau turun, harus mau berkorban, harus mau kotor-kotor. Nggak cukup dengan goodwill saja, kebijakan-kebijakan besar saja Pak ya. Kebijakan besar nggak cukup. Karena apa? Karena birokrasi menurut kita, demokrasi kita ini, demokrasi yang butuh coaching. Ya. Kalau di Amerika, di Jepang, itu sudah jalan. Orang-orangnya SDM-nya sudah bagus semua. Jadi dia cukup mengatakan, saya mau menyelesaikan banjir, orangnya sudah ada. Tapi kalau birokrasi kita menurut saya belum bisa. Dulu kita waktu milih Pak Firdaus, salah satu penyebab masyarakat membuat beliau menang karena beliau adalah orang yang paham tentang pembangunan fisik karena dia kepala dinas PU 2 periode. Masih bolehkah rasa pesimis yang muncul sekarang ini dipelihara Ya, kalau saya nggak mau tahu ya. yakin kepada orang-orang yang katanya ngerti tentang Iya, pembangunan fisik iya. tapi masih banyak menimbulkan kekecewaan. Iya, jadi mungkin bisa dibedakan antara orang yang paham masalah teknis dengan orang yang mau turun detail. Oke. Iya. Pak Iksan termasuk orang yang detail kami pikir. Kalau saya memang suka menuntaskan pekerjaan, ya, dan baru menaruh kepercayaan, ya, kalau saya sudah yakin bahwa pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan keinginan saya, baru saya lega. Ya. Mengcoachingnya itu butuh waktu yang lama, tetapi sekali kita bisa mengcoaching orang, kita bisa tidur nyenyak. Saya waktu di Unri kan kami kan mengelola fasilitas kampus Baga ya. Ya. Tadi saya setahun pertama, 2 tahun pertama itu saya duduk sama anggota-anggota itu di lapangan. Cara membersihkan parit itu saya ajari. Ya. Jangan mengikis rumputnya sampai ke dasar saluran. Memang kelihatannya indah kan, bersih, mengkilat kan, tapi itu nggak diperlukan menurut saya. Saya bilang sama anggota, pertama dia menghabiskan banyak waktu, yang kedua kalau kita kikis dia sampai ke dasarnya, itu akan menyebabkan erosi, masalah lain pula yang timbul. Itu kan hal yang sepele kan. Kalau cuma bersihkan parit, anggota bersihkan, dicangkulnya dalam-dalam, tapi nanti masalah lain yang muncul. Nah itu kan hal yang detail. Ya, cara memotong pohon, cara memangkas pohonnya seperti ya itu hal yang detail. Ya, dan saya merasakan itu. Setahun saya coba itu, setelahnya itu ya, ada supervisor yang mengawasi. Supervisor saya sampaikan. Bapak sebagai kepala UPT di situ. Katakanlah UPT yang Seperti unit itulah ya, kira-kira. ya seperti Artinya itu. memang eksekutifnya. Iya. Berarti kalau masalah banjir di Pemko ini nanti memang harus jadi eksekutif ya. Menurut saya harus demikian. Pemirsa, beliau ini juga kader PKS yang pernah bertarung di Pilkada Dumai, artinya sudah punya jam terbang. Dan dengar-dengar Pilkada Pekanbaru yang akan datang ada bisik-bisik tetangga akan maju. Ya, salah satu yang diharapkan oleh masyarakat dengan maju beliau adalah menuntaskan persoalan banjir dan persoalan perkotaan lainnya. Seperti apa kita akan simak setelah ini di Mata Pena Kaputra. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Kaputra. Sebelum kita lanjut, bagi seluruh pemirsa silakan subscribe dulu di Riau In TV, kemudian like dan komen ya tentang apa yang kami perbincangkan sebagai bahan masukan untuk masyarakat perkotaan dan pengembangan tentang wilayah atau daerah kita. Lanjut sama Pak Iksan. Katakanlah pilkada ini nggak terlalu lama, 2022 atau 2024 ya, ini masih dalam perguliran. Ini kan ada waktu ini Pak, dari 2020 cukup ya untuk sampai ke 2000. Artinya kan masih ada pelanggaran per tahun. Masih bolehkah kita menaruh harapan kepada pemimpin yang akan datang ini? Optimis nggak Bapak? Maksudnya di sisa waktu ini, katakanlah 2022 atau 2024, mereka punya goodwill nggak untuk menganggarkan itu? Masih bisa. Ya. Yang paling cepat bisa dilakukan itu tadi pembersihan. Pembersihan itu ndak harus menunggu perencanaan yang macam-macam. Ya, titiknya sudah tahu, tinggal turunkan anggota, kemudian fokus kepada penanganan yang sudah dibuat, ya sudah direncanakan itu selesai itu. Ya, itu 1 tahun pun bisa selesai. 1 tahun bisa. Pembersihan, ya. Pembersihan. Pembersihan.
ya, artinya pembersihan di saluran. Tahun ini juga seharusnya bisa dilakukan desain. Kan misalnya titik-titik tertentu harus dibuat gorong-gorong, box culvert, harus dibuat pelebaran saluran yang kritis-kritis. Ya. Itu desainnya harus dibuat tahun ini. Kalau memang punya Desainnya tahun ini. desainnya harus tahun ini. Ya. Yang prioritas ya harus punya goodwill di situ. Berarti 2022 baru. 2022 bisa bangun. Tanggung Bapak. Pilwako kalau andainya 2022 itu. Nah, 2022 kan masih anggarannya anggaran yang periode yang sekarang ya. Ya. Kan saya nggak tahu sampai Mei mungkin ya. Jadi masih dianggarkan di tahun 2021 untuk 2022. Cuma masalahnya mau apa enggak? Apalagi di tahun politik. Kita kesampingkan lah itu ya. Tapi bisa. Cuma mau apa tidak gitu itu persoalan lain. Kalau memang ada goodwill bagus ya mungkin Pak Firdaus ya di akhir masa jabatan beliau itu meninggalkan legacy lah ya, meninggalkan peninggalan yang baik ya, banjir ini paling tidak ya bisa selesai karena 40% mungkin 50% menurut saya masih bisa. Tapi yang lain-lain yang tidak prioritas menurut saya harus direm. Kalau tidak itu ya bersabar aja lah kita sampai pemimpin yang akan datang. 5 tahun pertama Pak Firdaus, 5 tahun kedua Pak Firdaus sekarang, ya sudah 10 tahun. Masalah banjir menurut masyarakat belum tuntas. Bapak sendiri bilangnya gimana? Iya, menurut saya tidak ada hal yang signifikan yang dilakukan. Wali kotanya Pak Firdaus, wakil wali kotanya Pak Ayat Cahyadi, bolehkah kesalahan itu kita timpakan juga pada Pak Ayat Cahyadi sebagai wakil wali kota? Ya, menurut saya beliau masuk dalam sistem ya. Tadi ya ikut rombongan lah menurut saya. Kita bicara politik sedikit. PKS sebagai bagian dari pemerintah, masih mungkinkah PKS bisa menarik simpati masyarakat kalau ini dianggap bagian dari kegagalan PKS? Iya, saya tidak bicara di tataran itu PK ya, karena saya bukan perwakilan dari PKS. Siap. Artinya kalau nanti Bapak punya kesempatan untuk maju, Bapak kan bagian dari PKS. Masih yakin Bapak bisa menarik simpati publik? Karena Pak Ihsan sendiri orang yang teknokrat mengerti persoalan, tapi bagian dari pemerintah kota. Saya kira harus dibedakan antara saya Ihsan sebagai seorang teknokrat ya dengan PKS sebagai partai. Ya, jadi kalau memang kepada saya diberikan wewenang untuk itu, maka saya akan melakukan kewajiban saya. Ya, tetapi yang tidak bisa saya lakukan karena itu bukan kewenangan saya, ya saya mau berbuat apa? Kata kuncinya kewenangan. Iya dong. Dengan wakil wali kota, kewenangan itu cukup nggak Pak? Kalau Bapak sebagai kepala daerah wakil wali kota? Memang berat ya, karena wakil wali kota itu tergantung kepada wewenang yang diberikan oleh wali kota. Tapi sebetulnya tidak bisa tinggal diam juga, ya, karena kan mereka kan satu paket, ya satu paket artinya membantu, saling membantu lah. Ya. Jadi saya kira masih tetap bisa melakukan sebetulnya. Tapi akan lebih kuat dan lebih fokus kalau dia menjadi kepala daerah wali kota. Oh iya dong, ya karena wali kota kan dia penentu kebijakan, kebijakan anggaran, kemudian ya goodwill yang lain. Anggaran yang sebanyak tadi itu bisa tuntas dalam 5 tahun jabatan Bapak? 5 tahun insya Allah selesai. Ya. Yang penting goodwill-nya ada di situ? Yang penting goodwill-nya ada. Perkantoran Tenayan bisa jadi terkendala nggak nanti? Enggak, kita lihat begini ya. Kalau saya melihat Tenayan itu cukuplah sampai situ aja. Udah cukup. Yang penting bisa dipakai. Bisa dipakai, bisa dimanfaatkan, sudahlah. Ya, kita nggak usah kaji mundur lah. Ya, kita kaji ke depan saja. Pekanbaru ini yang kita bangun itu masyarakatnya. Ya, bukan gedungnya. Ya, bukan lahannya. Yang dibangun itu masyarakatnya. Kita melayani masyarakatnya, bukan melayani segelintir orang ya dengan kepentingan elitnya. Enggak. Ya. Yang kita bangun itu masyarakatnya. Ya. Kalau kita enggak bangun masyarakatnya, akhirnya ya pembangunan ini hanya dirasakan oleh segelintir orang yang mendapatkan kesempatan. Ya. Kalau saya lebih penting masyarakatnya. Pekanbaru yang 1,1 juta orang ini itu yang harus diurus. Kantor dibangun ya sudahlah. Ya, kita tinggal pakai aja lagi. Gitu. Ya. Kalau mau bangun juga kita harus putar otak, ya. Cari anggaran, jangan anggaran Pekanbaru digerogoti yang 2 triliun ini. Ya, ini kan banyak tunda bayar. Kasihan, saya ngomong ke banyak kontraktor tunda bayar. Jadi kalau mau serius ya saya kira udahlah. Ya.
Tenayan cukup, ya kita hargai ya, itu sebagai sebuah pemikiran yang baik, ya. Tapi masyarakat Pekanbaru yang 1,1 juta orang ini, ya, itu yang harus prioritas untuk diurus. Banjir, sampah, kemudian jalan, ya, kemacetan, ya. Itu hal yang pokok. Kita belum bicara yang detail pendidikan yang lain-lain, ya. Kami akan sedikit membahas tentang sampah, tapi sebelum ke persoalan itu sedikit. Jawab, Bapak memang ada keinginan untuk maju nggak di Purwago ini? Ada? Iya. Iya. Nah, kalau maju, sebetulnya PKS ini kan sudah cukup Pak fraksinya. Artinya PKS sendiri berpasangan dengan PKS kan sudah bisa maju, tinggal 1 kursi. Iya. Ya kan nggak terlalu. Atau memang butuh, secara politik Bapak butuh, katakanlah nanti suara itu dikasih kesempatan oleh partai ke Bapak butuh wakil yang seperti apa yang bisa membuat pembangunan sinkronisasi yang ada ini? Jadi pada prinsipnya kan pasangan kita adalah pasangan yang bisa bekerja sama, ya. Yang bekerja sama, yang kita bisa saling percaya, ya, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang lebih enak itu berbasis berlatar belakang birokrat kah, teknokrat udah Bapak, atau politisi atau pengusaha? Ya, menurut saya bukan latar belakang itunya ya, tetapi karakteristik orangnya. Oh, keren. Ya, orangnya bisa bekerja sama atau tidak. Ya, orangnya bisa bisa menjalankan apa yang sudah menjadi komitmen bersama atau tidak. Ya, mau dari orang politik, orang partai, atau birokrat, atau pengusaha, ya menurut saya itu tidak, baik laki ataupun perempuan. Menurut saya itu tidak masalah, ya. Tapi dia bisa bekerjasama dan bisa melakukan apa yang sudah menjadi komitmen bersama dan hubungannya dengan masyarakat baik. Ya, saya kira itu sudah cukup. Tapi sudah punya gambaran nama yang tidak perlu disebutkan. Ya beberapa mungkin yang nampaknya berpotensi untuk maju, ya saya sudah berkomunikasi ya dengan beberapa kawan. Ya. Baik, ini hal-hal yang menarik, tapi kita akan cari segmen lain membahas politik. Saya sedikit saja tentang sampah. Ini jor-joran Pak Firdaus dan jajaran pemerintah kota, khususnya bidang dinas kebersihan dan lingkungan itu dibully oleh publik karena persoalan sampah yang hanya persoalan sepele, masalah penganggaran segala macam. Apa merasakan itu juga kan? Iya. Ya, ada bilang kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Bapak betul-betul nggak tahu. Saya secara detail tidak tahu. Ya. Tahunya kan kita tendernya tidak dilakukan di akhir tahun. Iya. Ya. Tapi kenapa itu tidak? Nah, kenapa itu kita kan tidak tahu. Ya, kecuali Pemko menjelaskan. Ya, seharusnya Pemko menjelaskan dong. Kami sudah melakukan ini tahapan ini ternyata ini yang terjadi. Ya. Sebagai orang kader PKS dengan Pak Ayat komunikasi, bukan Bapak lah, mungkin kawan-kawan PKS yang lain? Saya kira kawan-kawan melakukan komunikasi ya, cuma saya tidak tahu seperti tahu. apa ya. Ya kalau saya sih prihatin juga ya, kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Ya kan kita sudah menyerahkan wewenang penanganan kebersihan ini kepada kota, dan anggarannya ada, bukan anggarannya tidak ada, bukan hutang loh itu, uangnya sudah standby. Nah, kenapa tidak selesai ditenderkan? Ya kan sudah tahu nih akhir masa kontrak ini pasti ada jeda untuk penentuan pemenangnya. Nah, kenapa nggak diurus? Sebetulnya, kalaupun misalnya katakanlah akhir tahun kemarin tidak selesai, kan bisa ada opsi PL. Penunjukan langsung. Ini kan masalah penting, masalah darurat. Tidak mungkin sampah orang menunggu sebulan baru buang sampah, kan nggak mungkin. Harus ada yang dan itu secara payung hukum, ya itu ada celahnya, bisa dilakukan. Nah, kenapa tidak dilakukan upaya seperti itu? Nanti ini kan ditunda lagi misalnya 1 bulan. Masa kita menunggu 2 bulan? Atau jangan-jangan sistem menggunakan pihak ketiga atau TL atau kontrak ini bukan sistem yang tepat penanganan? Enggak, untuk penanganan jangka panjang memang tidak boleh. Tapi ini kan masalah emergensi. Ya, tapi dulu kan di zaman Pak Herman Abdullah itu menggerakkan kecamatan. Oh, itu beda. Yang saya maksudkan yang PL ini. Ya, paham saya. Nah, kalau yang sistem yang lama, kalau saya cari lebih bagus mana sistem memberdayakan masyarakat atau pakai pihak pengusaha perusahaan yang menanganinya? Ya, jadi begini ya, sebetulnya dua-duanya bisa dilakukan. Tapi kalau melihat kecenderungan yang sekarang dengan SDM yang kita miliki, saya lebih cenderung pada apa yang dilakukan oleh Pak Herman. Karena apa? Kalau kita berhadapan dengan kontraktor, itu harus detail. Nah,
Sekali lagi, ya, itu harus detail. Kenapa? Klausulnya seperti apa, tonasenya, sampah yang diangkut di mana, pengawas dari kita siap enggak? Ya. Kan mereka bekerja harus diawasi. Kalau sedang kontraktor dibuat bangunan, ada pengawasnya, setiap hari yang mengawasi. Ya. Nah sekarang ada nggak dari kita yang mengawasi kerja mereka? Atau main lepas aja? Iya, iya. Sedangkan Surabaya kan terkenal ya, Iya. pengelola kebersihannya Iya. bagus ya. Iya. Pengangkutan sampah mereka masih Pemko yang melakukan. Iya, iya. Yang mereka kontrakkan itu pengelolaan di TPA. Ya, Itu lebih jelas volumenya. Iya, iya. Ya, Hilirnya. Hilirnya. Ah. Nah, kalau Iya, kita pengangkutan sampah ini, pengangkutan sampah masalahnya kita kan bukan mengangkutnya saja, Iya. tapi mengumpulkan dari yang tercecer-cecer itu Iya. di banyak tempat. Iya. Nah, itu kan harus ada Iya. harus detail. Anda harus mengangkut dari titik ini, titik ini, titik ini. Semua sampah yang ada di lingkungan ini yang berwujud onggokan sampah harus diangkut. Nah, kan begitu. Tapi kan nggak, apakah seperti itu didetailkan di kontraknya? Saya nggak tahu juga ya. Nah, kalau kita tidak sanggup mendetailkan seperti itu dan tidak sanggup kita mengawasinya, lebih baik kita kelola sendiri dan harian dinas kan bisa ngawasi. Honor-honor yang tenaga-tenaga harian itu, ya, yang dikontrakkan itu, nah itu kan bisa diawasi, langsung bisa ditegur. Kalau perusahaan nggak bisa tegur langsung, ya dia punya atasannya, kami bukan bapak yang gaji, kami bos kami yang gaji. Iya, iya. Artinya bisa kalau siapapun pemerintahnya, konsep yang dibangun dipakai Pak Herman itu bisa Menurut saya untuk kondisi kita sekarang itu jauh lebih baik, kecuali kita telah menyiapkan SDM untuk bisa mengawasi kontraktor. Ya, dan sistemnya sudah duduk. Kalau sistem sudah duduk itu memang lebih mudah. Kan kita tinggal melihat hasilnya aja. Ya, tapi sistemnya sekarang belum bisa seperti itu, belum bisa jalan. Harus coaching. Baik pemirsa, saya di segmen ujung segmen ini akan mencoba membuat games bersama Pak Iksan, Pak Dr. Iksan. Seperti apa? Tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Pak, ini sesi terakhir, ini sesi kita untuk refresh saja, segar. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, sifatnya choice ya, pilihan A atau B. Bapak silakan pilih ya. Kenapa memilih? Ya mungkin karena punya penafsiran, punya kedekatan dan sebagainya. Ini pasti mencoba nih ya. Nah, dan kita akan tahu seperti apa beliau dalam melihat persoalan. Kita akan lihat juga profil beliau dari jawaban-jawaban yang akan diberikan. Lingkaran bujur sangkar. Lingkaran Warna hitam atau putih? putih, Dumai, Pekanbaru. kan baru. Politisi, teknokrat. Teknokrat, Rektor Unri, karena Bapak juga kerja di Unri ya, mana tahu nanti ada kebijakan di rektor manapun, atau wali kota. sure deh wali kota. Sampah atau masalah banjir. Banjir, Tanah, air. tanah. Tanah. Kenapa Bapak milih tanah? Tanah di dalamnya ada air, tapi air itu tidak bisa nyimpan tanah. Tapi tadi pilihnya banjir. Banjir itu kan mestinya ke air. Iya, ya, banjir atau sampah ya. Iya. Saya milih banjir karena apa? Banjir ini lebih urgent menurut saya daripada sampah. Kalau sampah itu sampah saya bisa saya ambil, saya tanam, saya timbun, selesai. Atau saya bakar, atau saya kumpulkan sampah Atau diantar. Saya antar langsung ke TPA, biarpun Mudah jauh pajak. bisa. Tapi banjir, rumah saya terkena banjir loh Pak Ika. Iya. Saya sekarang meninggikan rumah saya terpaksa dengan berat hati saya. Saya sudah menahan ini selama Bertahun-tahun. 10 tahun, iya. Tapi kenapa akhirnya saya mengalah? Kenapa? Kalau saya bereskan parit di dekat lingkungan saya, tidak banjir kan rumah saya, aman saya. Saya tahu, saya survei. Iya. Tapi kalau tempat saya selesai, yang di hilir yang di bawah Lebih selesai parah nggak? lagi. Bisa lebih parah karena airnya lebih kencang ke mereka. Saya nggak bisa melakukan itu seperti saya mengerjakan masalah sampah. Banjir, drainase, itu infrastruktur, itu harus pemerintah.
Kalau nggak pemerintah menyelesaikan, warga bisa perang loh. Iya. Saya prihatin ya kalau melihat survei-survei itu orang pada meninggikan rumah semua. Nah ini kerja kita apa gitu ngurus air ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Menonton, membaca. Membaca. Naik gunung atau berenang? Naik gunung. Oh ya. Udah berapa gunung, Pak? 15-an mungkin. Kalau kalinya lebih ya. Karena satu gunung ada Bisa berapa bisa kali? 5 kali, bisa 7 kali. Berarti sekali setahun mesti ada naik gunung. Oh ya, kalau sekali setahun itu terlalu jarang ya. Mungkin setahun bisa 3 kali. Tapi kalau berenang mungkin lebih sering lagi. Kalau lebih sering. Di laut juga sering berenang. Agak jarang ya di laut ya, karena Tapi pandai berenang bisa. di laut. Bisa. Lebih enak mana? Sungai apa berlaut? lebih enak di laut sih, pemandangannya lebih bagus kan kalau di laut kan airnya jernih. Tapi kan asin, Pak. Oh iya. Temakan pedih. Ya, tapi lebih asik di laut sebetulnya. Berenang ya. Ya. Baik, terakhir Agung Nugroho, Irfan Herman. Boleh no komen? Ini susah jawab ya. Susah jawab ya. Walaupun sudah melakukan PDKT kepada keduanya. Ya, nanti lah itu ya. No comment. No comment. Pemirsa, dengan no komennya Pak Ihsan, maka selesailah segmen ini. Ambil manfaat, buang yang buruk. Kita jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.